Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zulaikha Rahmawati NIM 2201011108 akan mempresentasikan CRUD pajak listrik. Di sini kita mulai dengan menghidupkan XM. Kemudian kita membuat SQL dengan di sini saya dengan nama pajak, kemudian dengan struktur tabel yang bernama pajak listrik. Itu terdapat ID pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan, bulan, daya, jumlah, harga, admin bank, dan total tagihan. Di sini ID pelanggan dengan tipe varchar dengan panjang 10. Kemudian nama pelanggan juga varchar, bulan juga varchar, total tagihan juga varchar. Kemudian kita ke aplikasi NetBeans. Di sini kita akan membuat objek yang diawali dengan membuat file, kemudian new project, dan kita mengetikkan project name sesuai apa project yang akan kita buat. Di sini saya sudah membuat project dengan nama bayar pajak. Kemudian di sini kita menginputkan juga libraries-nya, jangan lupa. Kemudian di sini saya menggunakan ID pelanggan dengan text field txt ID. Kemudian yang nama saya change variable sebagai txt nama. Kemudian yang bulan saya ubah menjadi txt bulan. Kemudian yang daya saya ubah menjadi txt daya. Kemudian yang jumlah daya saya ubah menjadi txt jumlah. Kemudian yang harga saya ubah menjadi txt harga. Dan admin bank saya ubah menjadi txt admin. Dan total tagihan saya ubah menjadi txt tagihan. Kemudian di sini terdapat button baru, ubah, keluar, hapus, hitung, simpan, dan cetak. Di sini kita akan menginputkan coding di button baru. Kita mengimport dulu, import Java SQL koneksinya yaitu kita menginputkan import Java SQL connection, kemudian import Java SQL driver manager, import Java SQL prepare statement, import Java SQL result set, kemudian import Java SQL exception, statement, login level, login logger, JDialog, editor pane, JOption pane, JScroll pane, swing utilities, table default, table model. Kemudian public class bayar pajak. Di sini sesuai dengan nama pada NetBeans yang saya buat ya, bayar pajak. Java Switch JFrame, kemudian private connection, private statement, dan result set. Kemudian public bayar pajak, init components, koneksi, dan tabel. Kemudian public void koneksi. Di sini kita tulis MySQL CC JDBC driver, kemudian get connection JDBC MySQL localhost pajak di sini karena saya pada SQL saya namai pajak ya, harus sesuai. Kemudian root dan password kita kosongkan. Kemudian di public void table yaitu terdapat default table model, new default table model, kemudian tb add column nomor, terdapat ID, nama, bulan, daya, jumlah daya, harga, admin bank, dan total tagihan. Kemudian kita try, rest, stat, execute query, select from pajak listrik. Pajak listrik ini kita hubungkan dari MySQL kita, yaitu pajak listrik, nama tabel kita ya. Kemudian while rest get integer kolom 1 hingga 8. Di sini saya menginputkan 8 teks. Kemudian catch exception E. Kemudian di sini
saya menginputkan J-button yang telah saya buat. Di sini terdapat J-button baru. Dengan menginputkan coding txt ID, set tag txt nama, txt bulan, txt daya, jumlah, harga, admin, dan tagihan yang sesuai dengan apa yang saya inputkan di sini. Kemudian kedua button ubah ya. Di sini try string SQL update pajak listrik dari MySQL tadi. Kemudian kita tuliskan ID pelanggan, nama pelanggan, bulan, daya, jumlah KWH yang sesuai dari SQL kita tadi. Class for name JDBC driver. Kemudian kita connectionkan lagi dengan pajak localhost MySQL pajak ya. Kemudian kita tulis lagi PST string 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan txt yang telah kita ubah tadi, get tag ya semuanya. Kemudian JOption pane show message, jika berhasil akan muncul data berhasil diubah, namun jika gagal akan muncul message berubah data gagal. Kemudian kita inputkan tabel sama koneksi. Kemudian di button selanjutnya yaitu button keluar. Di sini terdapat coding sederhana ya, sistem exit untuk keluar dari hasil run kita. Kemudian button selanjutnya yang keempat hapus. Di sini kita tuliskan try integer dialog button JOption. Kemudian kita string ID to delete, string SQL delete from pajak listrik, where ID pelanggan. Try PST set string ID to delete. Kemudian jika berhasil dihapus, maka terdapat message data berhasil dihapus. Kemudian jika gagal yaitu error deleting. Kemudian selanjutnya terdapat tabel button simpan, yaitu dengan menginputkan try integer ID, integer parse in, txt ID sesuai dengan nama yang sudah saya ubah, get tag ya, string nama, string bulan, yang ini membedakan dari yang lainnya integer, yang string cuma nama sama bulan. Disesuaikan dengan nama yang telah saya ubah tadi, txt ID, txt nama, txt bulan, txt daya, txt jumlah, txt harga, dan txt admin. Di sini saya menginputkan integer total tagihan, yaitu dengan rumus perkalian dan penjumlahan, yaitu jumlah dikali dengan harga ditambah dengan admin. Kemudian dimasukkan sebagai total tagihan. Kemudian var pst count prepare statement insert into pajak listrik, ID pelanggan, nama pelanggan disesuaikan dengan MySQL tadi ya. Kemudian set integer 1 hingga 8 kita tuliskan semuanya seperti ID, nama, bulan, daya, jumlah, harga, admin, total tagihan. Kemudian jika berhasil ditambahkan maka terdapat message ya. Kemudian jika tidak berhasil ditambahkan akan muncul message error. Kemudian kita lanjutkan ke J-button hitung ya. Di sini kita menginputkan variabel yang akan kita hitung pada hasil run kita, yaitu dengan integer jumlah, integer parse in, txt jumlah sesuai dengan nama yang saya ubah tadi, kemudian integer harga, admin, itu akan dijadikan satu menjadi ke total tagihan dengan mengalihkan jumlah kali harga, terus kemudian ditambahkan dengan admin. Jika error maka terdapat message dialog sebagai error gitu ya. Kemudian kita masuk ke button cetak. Di sini kita menginputkan string query select from pajak listrik sesuai dengan SQL yang telah kita buat tadi. Kemudian rest concrete statement. Kemudian string builder output new string builder. Kemudian di sini kita
hasil cetaknya sebagai data pembelian pajak listrik pasca bayar dengan menginputkan semua seperti ID pelanggan, nama, bulan, daya, jumlah daya, harga, admin bank, dan total tagihan. While kemudian integer ID, rest, get in. Di sini kita akan menginputkan integer sebagai ID, kemudian string nama, string bulan, integer daya, jumlah, harga, admin, dan total tagihan. Output append-nya kita tuliskan juga di sini. Kemudian swing utilities, info letter, jika data tabel pembelian ya di sini. Kemudian di sini saya akan mencoba run. Kita masukkan ID pelanggannya yaitu, kemudian kita masukkan nama, masukkan bulannya, daya yang akan kita bayarkan, kemudian jumlah daya, harga per kWh-nya yaitu jika 900 volt yaitu 1.500. Kemudian admin banknya kita masukkan Rp3.000. Kita hitung, maka muncul total tagihan yaitu 54.000 dengan hasil perkalian jumlah dikalikan dengan harga, kemudian ditambah dengan admin bank. Kemudian data ini akan saya simpan ya. Ya, sini. Zulaiha. Kemudian kita coba button barunya. Sudah bisa. Kemudian kita akan merubah data dengan nama Rahmawati. Ini saya akan merubah namanya menjadi Hesti. Kita ubah. Data berhasil diubah message-nya dan sudah berubah namanya menjadi Hesti. Kemudian data Zulekha akan saya hapus. Anda yakin ingin menghapus data, kemudian saya tekan yes, data berhasil dihapus. Hanya ada 2 data yang tersisa. Kemudian kita baru, kemudian data yang sudah saya inputkan di sini, saya akan tambahin data lagi. Nama, bulan, dayanya kita ubah 1.300, jumlahnya menjadi 56 ya. Harga per kWh-nya kita masukkan 1.600, admin banknya tetap 3.000, kemudian saya hitung, muncul 92.600, kemudian kita simpan. Ya, di sini sudah input yang tadi. Kemudian saya cetak di sini ya. Dan data pembelian pajak listrik pasca bayar telah tercetak di sini dengan ID pelanggan, nama, bulan, daya, jumlah daya, harga, admin bank, dan total tagihan. Kemudian saya baru dan saya keluar dari codingnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.